agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua harus tetap diberikan kesehatan. Kemarin ya kita sudah mempelajari materi tentang cerpen. Kalian juga sudah mempelajari apa itu cerpen. Kemudian kalian juga sudah mempelajari bagaimana unsur-unsur pembangun cerpen, baik itu unsur intrinsik maupun ekstrinsik ya. Nah, kalian juga sudah mempelajari bagaimana itu struktur dari cerpen, unsur kebahasaan dari cerpen. Nah, Ibu sudah mengaitkan ya pembelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang karena kalian kemarin yang telah lalu itu sudah mempelajari ya bagaimana caranya menganalisis dan mengevaluasi unsur pembangun cerpen yang terdapat di dalam cerpen Perjalanan Terindah ya. Kalian sudah mampu menganalisisnya. Sekarang kalian akan menyusun kisah inspiratif atau menyusun kembali cerpen dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing atau bahasa sendiri, menyusun kembali cerpennya. Berarti kisah inspiratif. Nah, anak ibu semuanya, karena kalian sudah belajar mengenai ya bagaimana caranya menganalisis struktur ya, menganalisis unsur-unsur kebahasaan, kemudian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, maka sekarang ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian terkait dengan pembelajaran yang telah lalu. Nah, jadi menurut kalian cerpen itu apa sih? Cerpen itu apa sih? Ya, silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Romalasari. Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah prosa yang menceritakan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Oke, baik. Menurut Romalasari, mengenai cerpen itu adalah suatu karangan atau prosa yang isinya menceritakan peristiwa atau kejadian, begitu ya, yang dialami oleh seseorang. Nah, berikan tepuk tangan untuk Romalasari. Oke, ada lagi tidak pendapat kalian terkait mengenai cerpen? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Davina Azara. Cerpen adalah cerita pendek yang bisa dinikmati dengan sekali duduk. Oke, cerpen katanya adalah cerita pendek yang bisa dinikmati sekali duduk. Nah, itu menurut Davina Azara. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi anak ibu, dari pendapat teman kalian tadi, cerpen itu betul ya. Cerpen itu adalah cerita pendek atau prosa atau karangan ya. Karangan, mengapa disebut dengan prosa? Karena adalah karangan ya. Cerpen ini adalah karangan, cerita pendek, karangan yang ditulis oleh seseorang. Nah, isinya berupa apa? Peristiwa, kejadian. Boleh ya, di dalamnya seperti itu. Tapi cerpen ini bisa dibaca sekali duduk. Jadi ketika kamu duduk kemudian membaca cerpen itu bisa langsung selesai. Tidak seperti membaca novel atau membaca drama. Itu tidak bisa sekali duduk langsung selesai karena ceritanya atau kata-katanya lebih dari 10.000 kata. Begitu ya, Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian menyimak pembacaan cerpen, apakah kalian bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya? Bisa. Ketika kalian menyimak itu bisa langsung ya kita mendapatkan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Karena kalian sudah menganalisis unsur pembangun cerpen, nah sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira mengapa sih kita itu harus menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen? Mengapa sih? Iya, silakan. Tapi menurut saya, menganalisis kami dapat mengetahui unsur-unsur dari cerpen. Dengan menganalisis, menurut Alivia, kita bisa
Ya, berikan tepuk tangan untuk kamu. Ada lagi tidak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, pertanyaan terakhir untuk kalian sebagai pemantik untuk kalian ya, untuk pengantar untuk materi ini. Baik. Nah, selain setelah kalian sudah mempelajari cerpen, kemudian telah menganalisis, pernahkah kalian membuat cerpen atau kisah inspiratif sendiri atau karya sendiri? Pernah tidak? Pernah. Nah, rata-rata pernah ya. Kalau tidak pernah, kita akan mencoba sekarang untuk menyusun kembali cerita inspiratif atau cerpen karya kita sendiri, tentu saja dengan menggunakan bahasa sendiri. Begitu ya, anak ibu ya. Oke, baik. Nah, oke, sebelum kita ke materi, silakan Desta tolong bacakan capaian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baik Ibu, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Oke, baik. Jadi itu ya capaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada intinya, kalian nanti setelah berdiskusi kelompok, kalian mampu ya menuangkan ide dan gagasan atau mengkreasi dalam bentuk tulisan. Yaitu apa? Cerpen berarti tulisannya ya. Kamu tuangkan ide dan gagasan kamu ke dalam bentuk tulisan secara etis, secara kritis dan kreatif. Begitu ya. Kemudian kamu juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan berdiskusi kelompok. Nah, begitu ya anak ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya kalian coba kalian silakan. Kalian lihat sajian tayangan ya, tayangan Salindia yang ibu. Nah, ada gambar siapa di sana anak ibu? Ada gambar A.A. Nafis. Siapa Nafis itu? Penulis cerpen. Fenomenal tidak? Fenomenal ya? Nah, penulis cerpen yang sangat fenomenal. Ini adalah A.A. Nafis. Beliau adalah seorang penulis cerpen apa yang terkenalnya? Robohnya Surabami. Nah, A.A. Nafis ini cerpennya yang sangat terkenal yaitu Robohnya Surabami, yang di dalamnya mengandung pesan moral yang sangat baik untuk masyarakat. Mengapa mengandung pesan moral yang sangat baik? Karena di dalam ceritanya A.A. Nafis ini ya anak ibu menceritakan seseorang ya yang meninggal dunia ya, yang di dalam semasa hidupnya itu dia itu selalu rajin beribadah. Kemudian akhirnya di sana ada percakapan juga tuh di dalam cerita tersebut. Percakapan antara malaikat, Tuhan dan Haji Saleh katanya di akhirat ya. Bahkan di sana si Haji Saleh katanya masuk ke neraka karena walaupun si Haji Saleh tersebut itu adalah orang yang benar-benar taat beribadah, tapi masuk ke neraka karena tidak mementingkan kehidupan bernegara, kehidupan manusia, hanya mementingkan kehidupan akhirat saja. Jadi masuk neraka katanya. Makanya si kakek menggorok lehernya dengan pisau cukurnya gara-gara ada cerita tersebut, begitu ya, diceritakan oleh si Haji Sili, akhirnya meninggal dunia. Nah ini ceritanya luar biasa, mengandung pesan moral yang sangat dalam ya. Nah ini baik, silakan perhatikan lagi, kalian lihat. Nah ini coba
ciri-ciri cerpen antara lain: yang pertama, panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, mengandung satu gagasan utama. Yang ketiga, menyajikan kejadian yang paling menarik. Dan yang keempat, berakhir dengan penyelesaian. Oke, ciri-ciri cerpen tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Karena cerpen ini hanya bisa dibaca sekali dulu, ya, bisa langsung dibaca sekali dulu. Jadi pasti isinya tidak akan lebih dari 10.000 kata. Ya, kalau lebih dari 10.000 kata itu namanya novel, drama dan sebagainya, gitu ya. Mengandung satu gagasan utama karena ceritanya singkat. Kemudian menyajikan kejadian, ya. Oke, baik, ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, jika tidak ada, silakan kalian simak tayangan video ya. Bagaimana caranya menulis cerita inspiratif untuk menyusun. Menurutmu judul ini menarik tidak? Nah, silakan kalian simak ya. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum rasanya bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kamu sudah paham dong dengan materi sebelumnya mengenai cerita inspiratif. Dari cerita inspiratif adalah memberikan hikmah atau motivasi kepada pembacanya. Jika koda yang dibuat sudah menarik, maka setidaknya cerita inspiratif yang Sobat Pintar buat akan memberikan kesan tersendiri kepada pembacanya. Sekarang, Sobat Pintar sudah paham bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Saatnya Sobat Pintar berbagi pengalaman dengan teman-teman. Tulis pengalaman Sobat Pintar dalam bentuk cerita inspiratif. Atau bisa juga pengalaman orang terdekat seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Serahkan cerita inspiratif kalian pada Bapak Ibu guru. Buat mereka tersenyum dan bangga bahwa Sobat Pintar memang pintar menulis cerita inspiratif. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan sampai bertemu di materi berikutnya. Oke, baik. Nah, itu tadi mengenai bagaimana caranya menyusun cerita inspiratif, ya, karya sendiri. Baik, apakah ada yang tanyakan sebelumnya, Ibu? Tidak. Berarti sudah cukup jelas ya? Oke, berarti kalau sudah cukup jelas, Ibu langsung saja membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Ini ya. Jadi kalian kerjakan ya di LKPD-nya di sini ya secara berdiskusi. Silakan diskusikan ya. Nah, di sini kan di lembar kedua ada identitas kelompoknya ya. Silakan kalian tuliskan. Silakan ya, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu. Siapkan kisah inspiratifnya apa, cerpennya.
adik-adik? Ada kesulitan Apa judulnya? Apa? Oh, ini Dion dan 17 tahunnya. Ceritanya beranjak remaja begitu ya. Dion, Dion. Kalau menuliskan nama seseorang berarti hurufnya huruf kapital ya. Silakan ya. Oke, baik. Kelompok 2 bagaimana? Apa judulnya? Sudah menemukan judulnya? Sudah. Apa judulnya? Cewek gaul. Lihat. Kelompok 5. Apa judulnya kelompok 5? Sudah menemukan? Sudah. Apa judulnya? Persahabatan yang hilang. Ceritanya bagaimana itu? Berapa tokoh yang diceritakan? 3 tokoh. Oke. Kesulitan kelompok 1. Tidak ada. Oke, baik. Iya. Sudah selesai ya Ibu? Sudah. Oke, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Selamat pagi, Bu Muhammad dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Magdalena Hedidian, biasa dipanggil Magda. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil cerpen kami yang berjudul Dua Remaja yang Harus Berpisah. Sinar matahari masuk melalui sela-sela jendela, menyinari gadis yang sedang berbaring di kasur. Sudah pagi, aku harus bersiap untuk sekolah. Almira sarapan dulu. Panggil Mama Almira. Iya, Ma. Selesai sarapan, Almira pun berangkat menuju sekolah. Murid-murid memasuki gerbang sekolah. Almira turun dari motor memasuki gerbang sekolah. Almira, Sally baru datang. Iya nih, kau juga. Iya, mereka pun menuju ke kelas mereka. Ring, bel berbunyi. Murid-murid memasuki kelasnya dan memulai KBM. Pagi anak-anak, pagi Pak. Sekarang kita masuk materi kedua. Ring, bel istirahat berbunyi. Murid-murid menuju kantin untuk mengisi perut. Sally, ayo ke kantin. Mereka pun menuju kantin dan memesan makanan. Almira, aku akan pindah ke rumah ke Jakarta. Sekolah pun jadi harus pindah. Ah, serius kamu? Kapan? Kaget Almira. Ya, serius bulan depan. Jawab Sally dengan sedih karena akan berpisah dengan sahabatnya Almira. Ya, kita akan berpisah dong. Kau harus sering-sering video call aku ya. Iya, pasti. Ring, bel masuk berbunyi. Murid-murid memasuki kelasnya masing-masing dan melanjutkan KBM hingga bel pulang. Almira dan Sally keluar menuju gerbang sekolah. Sally, aku duluan ya. Ya, Almira, hati-hati. 1 bulan berlalu. Kepindahan Sally pun tiba. Almira menuju rumah Sally dan menyantarkannya ke bandara. Sally, hati-hati ya di Jakarta. Ya, Almira, kau juga hati-hati di sini ya. Iya, Sally, dah Almira, dah Sally. Setelah berpamitan dengan Sally, Almira pun pulang menuju rumah dan melakukan aktivitas seperti biasa tanpa adanya Sally. Oke, itulah tadi hasil dari cerita inspiratif cerpen dari kelompok
kelompok 3 yang berjudul Dua Remaja yang Harus Berpisah. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi terkait dari hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, atau ada yang ingin memberikan masukan atau apresiasi? Silakan. Ya, silakan. Pesan moral dari cerpen tersebut apa ya kira-kira? Dan menjawab pesan moral yang bisa kita dapat dari cerpen ini adalah bersahabat dengan teman, jangan cari dari Bersahabat dengan teman, jangan hanya mencari apanya? Berteman dengan siapa saja, jangan memandang bulu gitu. Jangan memandang bulu jika akan berteman dengan siapa saja. Begitu katanya saudara Kaila. Bagaimana saudara Kaila? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih saudara Kaila. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin mengapresiasi bagaimana tadi Tamza membuat cerpen inspiratif? Berarti sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali ke ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Baik, sekarang karena ibu juga memberikan soal pelatihan untuk kalian, yaitu pengetahuan, ada di ibu membuatnya lewat Google Formulir ya. Jadi ibu membuatnya lewat Google Formulir 10 soal. Nanti kalian langsung kerjakan saja ya. Ini ibu kirim ya. Ibu kirim kepada kalian di grup kelas ya. Silakan cek di grup kelasnya tuh sudah ibu kirimkan ya, sudah ibu kirimkan. Silakan kalian kerjakan. Hanya 10 soal ya, silakan kalian kerjakan. Apakah ada kesulitan ibu? Tidak ada. Oke, baik. Jika sudah selesai silakan di submit ya. Sudah? Sudah. Oke. Oke, baik. Ibu cek ya. Baik anak ibu, karena kita sudah selesai, kalian tadi sudah berdiskusi, sudah menyajikan, sudah memecahkan masalah, sudah menyajikan, sudah berdiskusi. Kemudian kalian juga sudah menyajikan, menanggapi ya hasil diskusi teman kalian, dan sudah mengumpulkan kepada ibu hasil dari ide dan gagasan kalian terkait mengenai cerpen inspiratif ya, atau kisah inspiratifnya. Nah, sekarang tiba kita di penghujung kegiatan hari ini, yaitu kita berada di kegiatan penutup. Baik anak ibu, mari kita berikan simpulan ya, simpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik anak ibu semuanya, karena kalian sudah belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Unsur-unsur intrinsik kalian sudah mengetahui tema, latar, penokohan, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa di dalam cerpen. Kemudian amanat juga ya, kalian sudah mengetahui itu.
Kemudian kalian juga sudah belajar mengenai apa itu unsur ekstrinsik. Nah, apa saja ideologi, ya ideologi atau kepengarangan, latar belakang pengarang, begitu ya, latar belakang budaya, ideologi, kemudian nilai-nilai, itu masuknya ke unsur-unsur ekstrinsik. Nah, kalian juga sudah mempelajari apa itu struktur dari cerpen dan kebahasaan apa saja yang berada di dalam cerpen. Nah, baik anak ibu, karena kalian juga sudah mempelajari ya mengenai bagaimana caranya menyusun kembali cerita inspiratif dengan karya sendiri, tadi sudah kalian kumpulkan ke ibu. Nah, hasil cerpennya sudah sangat jelas. Bagaimana tadi artikulasi penyampaiannya? Sudah sangat jelas. Berikan tepuk tangan untuk Olivia. Oke, selanjutnya yang ingin. Nah, sekarang ibu ingin merefleksi. Sekarang manfaat. Ibu ingin menanyakan apa sih? Karena setiap kita belajar itu memiliki manfaat. Ya, manfaat dari pembelajaran hari ini apa sih kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan berdiri. Manfaat yang kita bisa ambil adalah yang pertama, merangsang imajinasi dan kreativitas. Yang kedua, mendorong pengembangan pribadi siswa. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan bahasa dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri anak. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk ibu. Jadi manfaat kalian mempelajari materi menyusun cerpen atau karya inspiratif ini adalah merangsang, mengembangkan kreativitas. Bagaimana caranya kalian berkomunikasi lewat tulisan? Bagaimana caranya kalian berkomunikasi lewat berdiskusi kelompok? Ya, nanti bagaimana agar kamu itu menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif, kemudian kamu juga berwawasan ya. Kemudian selain itu kamu juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan berdiskusi. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana? Apakah setelah mempelajari materi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Oke, baik anak ibu. Nah, baik. Selain senang anak ibu, nah kalian tadi sudah menyimpulkan manfaatnya. Mari kita merefleksikan kembali. Nah, adakah yang masih tumpang atau yang masih kurang dimengerti dari materi yang sudah ibu sampaikan, anak ibu? Jika tidak ada, baik kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Nah, untuk besok anak ibu kegiatan selanjutnya yaitu kita ya PR-nya untuk kalian ya ibu berikan bahwa sekarang susun yang sudah kalian susun ini ceritanya, silakan kalian edit kembali ya, edit kembali, sunting kembali ceritanya apakah masih terdapat kesalahan dalam penulisan, dan kemudian kalian silakan share ke akun sosmed kalian masing-masing atau boleh nanti ke web sekolah ya ceritanya, cerpennya jika sudah disunting. Boleh nanti kalian menuliskannya dalam bentuk Canva. Nah, boleh kalian nanti tuliskan instrumennya. Itu saja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri ya kegiatan